Pemirsa, pengakuan para terpidana di depan majelis hakim, kita akan bahas bersama narasumber-narasumber yang sudah hadir. Di studio ada Komisaris Jenderal Purnawirawan Ugroseno, Wakil Kapolri periode 2013-2014. Kemudian juga sudah hadir penasihat ahli Kapolri, Inspektur Jenderal Purnawirawan Arianto Sutadi. Kemudian melalui sambungan Zoom sudah terhubung bersama dengan kami, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di studio NTV. Terima kasih Prof. Hipnu sudah kembali bergabung di NTV Prime Dialog. Oke, kita tentu sudah tahu ya hari ini kita akan bahas apa. Tentu sidang PK 6 terpidana kasus Vina dan juga Eki. Apakah bisa saya simpulkan? Saya mungkin ke Pak Arianto dulu. Pak Ar, apakah bisa saya simpulkan bahwa dengan mendengarkan keterangan para saksi-saksi hari ini dan juga kemarin terpidana sebagai saksi, apakah bisa disebutkan bahwa kasus kematian Vina dan juga Eki ini yang disebutkan sebagai pembunuhan ini semakin kabur? Enggak, kalau bagi saya tidak masalah kabur dan enggak ya. Ini PK ini kan diajukan dalam rangka orang yang diputus merasa tidak adil ya, karena dulu memutusnya tidak cermat kan gitu kan, sehingga mereka mengajukan supaya ditinjau kembali. Dan ini sesuai dengan apa yang saya prediksi. Sejak saya dulu bicara di TV rame-rame masalah ini, saya dulu menyarankan salah satunya jalan untuk menyelesaikan masalah ini hanyalah PK. Karena apa? Karena dulu kan pengadilan dianggap wah pengadilan sesat gitu ya. Dan saya dulu juga heran juga itu. Kenapa hakim ya dengan bukti-bukti yang seminim yang telah disampaikan oleh penyidik, kok berani menghukum keras kepada tersangka gitu kan? Hukumannya kalau nggak salah mati atau seumur hidup waktu itu ya. Seumur hidup. Ya, seumur hidup kan jadinya kan gitu. Padahal bukti-bukti yang diajukan kan hanya kebanyakan dari keterangan saksi waktu itu ya. Sayangnya saya kan nggak ikut sidang. Tetapi apapun yang diputus dulu karena sudah inkrah ya. Dan itu putusan kan sudah diuji di banding, kemudian sudah diuji di kasasi, dan itu inkrah, ya itu harus kita akui sebagai suatu kebenaran yang ada dari kasus itu kan gitu. Yang saya herankan waktu itu ya kenapa kok sampai hanya dengan bukti seminim itu kok bisa diputus gitu lah. Nah belakangan ini muncullah itu keterangan-keterangan yang bertentangan dengan yang sekarang ini. Maka hak daripada orang yang dihukum secara tidak adil itu ya hanya melalui PK ini. Saya mengharapkan PK segera diajukan waktu itu. Sayangnya, bukan sayangnya lah, untungnya sekarang ini yang 7 ya juga mengajukan ya, Saka Tatal dimulai dulu gitu. Dan harapan saya mudah-mudahan PK ini cepat karena apa? Kan bermunculan ini sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dulu disidangkan ya. Sehingga publik jadi tanda tanya apakah dulu itu salah atau benar pengadilan itu. Ini nanti yang akan menguji hanya dari hakim yang ada di Mahkamah Agung. Sekarang kan baru sidang ya, dimunculkan para saksi-saksi yang dulu mengakui tapi kemudian karena katanya dipukul dan sebagainya, sehingga sekarang mengakui bahwa tidak seperti itu gitu ya. Nah nanti ini tinggal nanti ya, apakah kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh para saksi yang maju itu novum baru ataupun alasan daripada pengacara yang mengatakan bahwa itu hakim kurang cermat dulu, dan kemudian katanya Pak Oto juga ada putusan yang tidak sesuai gitu sehingga memenuhi syarat lah untuk mengajukan PK gitu ya. Tapi ini semua nanti kalau kita ngelihat daripada saksi itu wah kelihatannya ini benar gitu ya. Tapi perlu diingat itu kan juga kesaksian itu kan sekarang dari katanya juga penyataan juga kan tidak didukung dengan apa scientific crime investigation gitu ya. Jadi kemudian ini jadi apa sama juga dengan yang terjadi dulu. Dulu itu kesaksiannya kayak gitu tapi tidak didukung dengan scientific crime investigation. Akibatnya seakan-akan setelah diberikan kesaksian yang bertentangan jadi sekarang seakan-akan dulu kok nggak ada itu ya. Nah ini sekarang tinggal kalau menurut hemat saya sih makin cepat ini makin bagus PK dikirimkan ke Mahkamah Agung sana dan hakim di Mahkamah Agung sana itu menangani ini karena ini kasus ini sudah menjadi atensi publik gitu ya. Syukur-syukur PK yang diajukan Saka dan ini jadi satu kemudian diproses oleh hakim yang betul-betul adil gitu ya sehingga dia bisa mempertimbangkan semua aspek mana yang benar mana yang salah dan berdasarkan keyakinan itu dan kemudian memutus. Kalau bagi saya mau menang mau kalah itu
itu harus keluar itu PK itu, dan itulah yang mari kita ikuti perkembangan daripada kasus itu dari putusan Pak PK Ar, itu. terakhir kami dapat info bahwa paling cepat adalah 3 bulan untuk PK Saka Tatal paling tidak. Itu cepat atau lambat menurut Anda? Kalau saya konyol ya itu ya. Seharusnya Negara kayak gini ini apa sih? Kenapa mesti lama-lama? Hakim tipikor aja bisa maksimal 3 bulan diputuskan itu kan. Kalau sekarang ini kan ini masalah yang penting banget ya. Ini tergantung semangat daripada Mahkamah Agung lah. Saya hanya gini ya. Selama ini kasus ini kan bertele-tele jadi ribet ini kan yang disalahin polisi kan. Gitu. Padahal saya mau protes ini. Ini salahnya bukan polisi aja nih, jaksa juga keliru, hakimnya juga keliru. Nah, sekarang ini kesalahan yang masa lalu itu marilah kita tebus ya dengan kinerja kita untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat gitulah. Gitu. Karena itu mau diputus sebulan, mau diputus 3 bulan, menurut saya kalau Mahkamah Agung itu bisa mengambil prioritas gitu ya. Ini kan gini, mestinya ya nggak sampai 3 bulan lah. Seharusnya apa sih yang dilihat 3 bulan ya? itu? Ya gitu. Oke. Pak Ugro, dengan mendengarkan kesaksian saksi hari ini dan juga kesaksian terpidana kemarin, apakah ini makin membuktikan bahwa ada kehilafan hakim yang makin nyata? Iya, sama dengan Pak Arianto tadi ya. Jadi kita kembali dari awal saja. Dari awal saja laporan polisi saja sudah salah. Harusnya dibuat tanggal 27, tanggal 31. Laporan polisi belum dibuat, mereka sudah ditangkap dan diperiksa di Reserse Narkotik. Menurut informasi saya terima dari rekan pengacara lah ya. Nah, ini administrasi penyidikannya sudah salah, fatal. Ini Polri ini lembaga yang besar gitu loh. Jadi nggak bisa main-main di sini. Nah, setelah diserahkan, kemudian membuat laporan polisi, diproses hanya menggunakan keterangan-keterangan saksi. Saksi pun sekarang dibantah, alibinya sangat menguatkan bahwa dia tidak berada di TKP. Betul. Ya kan, seperti itu. Ini alibi yang paling kuat. Nah, kemudian masuk ke jaksa, juga tidak dicek itu. Hanya berapa, mungkin petunjuk sedikit, langsung maju ke sidang. Tadi saya dengar dari Saka Tatal juga proses sidangnya cukup seminggu, nggak salah. Oh, nggak salah ya. Nah, kemudian maju ke pengadilan. Ini kan penyertaan. Ya. Nah, penyertaan kemudian dalam tersangka ada pertama 11. 8 sudah ditangkap, 3 DPO. Nah, 1 DPO si Peggy setelah ditangkap pra-peradilan nggak ada alat bukti. Baca putusan nomor berapa? 80 yang pra-peradilan itu, ya kan? Nah, ini kalau penyertaan 1 yang dianggap pelaku utama saja dibebaskan oleh hakim di pra-peradilan. Ini kan pertimbangan atau novum yang sangat kuat untuk mengatakan bahwa apalagi yang 8 orang, ya kan di situ 1. Kedua, barang bukti tidak ada yang baju berdarah yang disita dari dari para tersangka ini atau terpidana sekarang ya, tadi dulu tersangka. Nah, yang dikatakan Pak Arianto tadi, scientific crime investigation-nya apa di sini? Ya hanya keterangan saksi. Mau 1000 saksi juga sama aja nilainya kan gitu. Sepeda motor yang berdarah juga tidak ditemukan, ya kan? Tersangka pertama kali digeledah sepeda motornya Peggy diambil. Tapi dibikin DPO alamatnya Peggy di Pompongan ya. Tapi yang dibikin DPO di daerah Ngunduh. Ya, beda. Ini banyak kan yang di situ. Mudah-mudahan ini hakim bisa memutus dengan hakim Mahkamah Agung ya, bisa memutus dengan sebaik-baiknya. Jadi sidang sebelum berkas ini maju ke Mahkamah Agung, berkas PK ini memang disidangkan seperti saat ini sesuai dengan bunyi pasal 263 KUHP sampai 269, jelas kalau pidana itu melalui KUHP pasal 263 dan sampai 269 di situ. Jadi ini bukan sidang apa namanya PK. Ini pra PK untuk maju ke PK nanti. Jadi masyarakat jangan menilai seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan peristiwa meninggalnya atau yang dianggap pembunuhan 2 remaja tadi, Egi dan Vina tadi, bisa dibuktikan bahwa 8 terpidana itu bukan pelakunya, itu aja. Oke, berarti keanehannya itu sebetulnya sudah terjadi saat ada jeda waktu antara hari kejadian dan juga pelaporan ya? Iya, itu laporan sudah polisi. Dari situ kemudian keanehannya? Diperiksa, belum ada alat bukti dan sebagainya, tapi diperiksa di narkotik. Ya. Mereka bukan pelaku narkotik lah. Seperti itu kan tidak boleh. Memang narkotik kadang-kadang boleh diperiksa kalau nggak salah 3 kali
24 jam 24 ya jam. gitu ya. Tapi ini kan kaitan pembunuhan ya. Jadi harusnya laporan dibikin tanggal 27, yang nangani reserse bagian umum. Nah, itu sudah prosesnya di situ Ya. nanti. Oke. Sudah dari awal di situ. Oke, Prof. Hipnu, pertanyaan yang sama. Artinya dengan mendengarkan kesaksian para saksi dan juga terpidana kemarin yang dihadirkan sebagai saksi, apakah ini mengindikasikan bahwa kehilafan hakim semakin nyata, Prof? Ya, ini baru pintu masuk, Mbak. Jadi tampaknya sidang ini kalau kita terminologi peninjauan kembali itu adalah bukti baru. Tapi kalau kita melihat konsep terminologi peninjauan kembali, kayaknya ini peninjauan kembali dalam arti luas. Artinya apa? Pemeriksaan material sejak awal, saksi diperiksa, gitu Mbak. Padahal kalau kita terminologi berarti secara ilmu pengetahuan gini Mbak, ada peninjauan kembali dalam arti luas dan peninjauan kembali dalam arti sempit. Kalau dalam arti sempit itu hanya bukti-bukti baru, 1, 2, 3. Tapi ini peninjauan kembali ditinjau semua sistem peradilannya ketika itu. Nah, ini saya kira menarik dalam perkembangan ilmu hukum ya. Dan saya kira baru kali ini peninjauan kembali dalam arti luas, baik pada saat penyidikan, baik pada saat pemeriksaan, apalagi tentang bukti-bukti yang akan diajukan. Ini cukup. Nah, pada hari ini tadi saya juga melihat adalah bagian pintu masuk dulu. Pintu masuk tentang saksi-saksi yang diperiksa. Jadi kalau sampai pintu masuk ini ada suatu chaos, ada suatu ketidakberesan, berpotensi, ya. Kita berpotensi Pak. Belum tentu, karena bisa gini, karena kalau misalnya begini, PK ini sebetulnya, apakah pembunuhan, apakah kecelakaan, sumber kematian itu apa? Penyebab matinya apa? Itu yang terjadi. Kalau penyebab matinya itu adalah karena benda tumpulan yang tidak ditemukan dan mungkin keras sekali, oh berarti pembunuhan. Sekarang kalau pembunuhan, alatnya apa? Kan gitu. Alatnya sesuai nggak dengan visum yang ditemukan atau luka pada si korban yang bersangkutan. Itu sebetulnya yang jadi penting. Jadi kalau sidang hari ini kemarin 4 saksi itu baru memulai, apakah dalam suatu persidangan itu on the track sesuai due process of law atau tidak? Nah, kalau tidak sesuai due process of law berpotensi. Tapi seandainya nanti ketidak due process of law juga belum tentu, karena bicara bukti baru, bukti yang ditemukan. Penyebab kematiannya itu masih bingung, apakah pembunuhan, apakah lalu lintas. Itu suatu yang berbeda. Kalau pembunuhan berarti alatnya apa, penyebab kematiannya apa, itu yang sangat menentukan. Tapi kalau lalu lintas, lukanya bagaimana, penyebabnya apa, itu juga berbeda. Oleh karena itu nanti fokusnya Mbak, kalau perdebatan hari ini masih keterangan-keterangan katanya. Tapi kalau sudah masuk bukti, itu saya kira sangat menentukan apakah ini perkara pembunuhan, apakah perkara lalu lintas. Oke, Prof. Hipnu, saksi-saksi yang dihadirkan hari ini apakah bisa kita sebut sebagai novum? Belum. Saksi harus belum jelaskan. Tadi novum itu adalah bukti material. Bukti material yang ketika persidangan pertama tidak ditemukan. Padahal ketika kalau waktu itu ditemukan menjadikan putusan bebas. Kasus yang sidang hari ini saksi baru menjelaskan. Apalagi tadi Sakatata. Sakatata kan masih anak. Jadi Sakatata baru bisa memberikan kejelasan itu kan mungkin ya daya pikirnya ketika itulah. Dan anak itu 10 hari selesai. Beda dengan peradilan umum. Kan anak itu tunduk pada peradilan anak. Sehingga penyidikannya 10 hari selesai, penuntutannya 5 hari selesai, persidangan juga belum selesai. Jadi kalau mereview Sakatata secara komprehensif kok kayak kurang pas. Tapi kalau nanti 6 yang lain atau saksi yang lain bisa memberikan gambaran. Karena tingkat kedewasaan dan tingkat persidangan yang cukup lama, sehingga paling tidak memberikan gambaran apakah persidangan pada waktu itu mementingkan due process of law, atau kalau kita lihat dalam ilmu hukum sebagai bentuk pelaksanaan asas akusatur. Jadi akusatur itu suatu pemeriksaan yang melibatkan seseorang itu sebagai subjek. Kalau yang tadi kita lihat itu ada sebagai objek, inquisitur. Jadi seperti zaman high end Mbak. Jadi dipaksa, ngaku ini dan sebagainya, diajar. Itu pemeriksaan zaman high end yang disebut inquisitur. Dan itu harus ditinggalkan. Pertanyaannya, tahun 2006 masa terjadi inquisitur? Itu konyol banget kalau 2016, itu terjadi. Prof. 2012 itu suatu yang sangat fatal kalau pemeriksaan berdasarkan pada asas inquisitur yang melibatkan seseorang sebagai objek. Jadi saksi tadi objek bukan subjek. Pada persidangan kita melibatkan seseorang saksi sebagai subjek. Jadi kalau nggak aku ya diam, kalau nggak jelas ya dijelaskan.
itu tidak tampak dalam suatu proses yang tadi saya melihat sekilas dari NTH tersebut. Oke, jadi seberapa kuat kemudian kesaksian-kesaksian semua saksi ini? Kalau melihat saksi ini belum. Belum Karena kuat belum sama bisa sekali. bukti. Belum, baru menjelaskan situasi proses persidangan. Nah, nanti kalau situasi persidangan ketika itu bagaimana penyidikannya, bagaimana peran jaksa, bagaimana advokat ketika melakukan pembelaan, lah itu potensi ke arah kedepannya. Mungkin ketiga keempat baru bisa menentukan arah daripada hukum yang bersangkutan. Gitu. Oke, saya kembali ke Pak Arianto. Pak Arianto, jadi sebetulnya di saat-saat seperti ini ada tidak sih yang bisa dilakukan oleh penyidik atau mungkin Polri secara umum dalam hal membantu proses PK? Bagaimana, Mbak? Ada tidak yang bisa dilakukan oleh penyidik mungkin atau Polri yang bisa dilakukan dalam hal membantu PK ini? Tidak ada. Sorry ya. Saya kira sampai sekarang sedikit pun tidak terpikir oleh polisi itu untuk membantu proses. Karena penyidik itu tugasnya itu cuma ketika ada kejadian dulu tahun 2016 itu. Maka kemudian dia mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan selesai bentuknya adalah berita acara. Berita acara dikirimkan ke jaksa untuk diteliti. Apakah lengkap secara formil dan materialnya cukup untuk memberikan suatu dakwaan. Dan itu dulu sudah diterima jaksa dan kemudian disidangkan dan kebetulan oleh hakim itu diterima dan menjatuhkan hukuman yang cukup berat ya. Sampai banding, sampai kasasi dan putusan ingkrah. Begitu sebetulnya tugas penyidik itu selesai ketika dulu menyerahkan berkas perkara dan tersangka dan barang bukti kepada jaksa. Setelah itu penyidik sama sekali tidak ada bisa campur tangan ke situ. Artinya tidak ada peran lagi ya setelah tidak itu ada ya? peran sama sekali. Gitu. Dan untuk PK ini saya kira penyidik tinggal nunggu saja nanti. Bagaimana putusan PK. Kalau putusan PK itu kemudian nanti diterima ya, maka kan berarti kan dulu hasil penyidikan yang dianggap perfect dulu itu ternyata kan salah. Berarti kan tidak tersangkanya kalau seandainya PK ini diterima, kan berarti kan tersangka itu keliru kan itu. Jadi hasil penyidikan itu keliru. Maka otomatis ya kasus itu belum selesai jadinya kan. Karena tidak jelas siapa, tidak terang apanya tuh perkaranya kan gitu. Penyidikan kan membuat terang perkara dan menemukan tersangkanya kan gitu kan. Nah ternyata sekarang tersangkanya dinyatakan tidak seandainya PK-nya diterima gitu. Tapi seandainya PK-nya itu diterima, ya sudah penyidik ya sudah nggak punya apa-apa lagi. Paling cuma tinggal sisa yang 3 dulu DPU itu aja. Apakah memang masih ada atau memang betul-betul memang tidak ada gitu. Dan kemudian kemungkinan akan meneruskan pada si Peggy yang dulu dianggapkan salah tangkap itu gitu. Itu kalau seandainya PK-nya ditolak. Tapi kalau seandainya PK-nya diterima, maka otomatis pendapat saya harus penyidik melakukan penyidikan ulang lagi dengan kasus yang dulu terjadi adanya orang yang 2 meninggal itu. Nah penyidikan ulangnya adalah untuk menentukan kenapa orang itu mati gitu. Gitu. Pak Ar, saya nanti akan ke situ, tapi saya ingin tanyakan dulu. Artinya dalam proses atau sidang PK ini sudah tidak ada koordinasi lagi antara Polri, Kejaksaan maupun juga Mahkamah Agung? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tidak ada jalur untuk itu, ya? karena tidak ada peran untuk itu. Oke, Pak Ugro, sebelum kita rehat, kalau mendengarkan kesaksian para saksi dan juga terpidana kemarin, apa yang ingin Anda simpulkan, Pak Ugro? Ada tidak point of view atau mungkin cara pandang dari Pak Ugro mendengarkan kesaksian-kesaksian ini dalam hal mereka disiksa atau mereka tidak dapat pendampingan hukum? Apa yang ingin Anda gaungkan? Iya, memang seperti Prof. Bimut tadi katakan ya, hukum itu kan mencari bukti baru atau keadaan baru. Memang kalau perkara itu perkara 2 orang kemudian 1 terlapor, 1 pelapor. Mereka salah satu membuat laporan ke polisi, namanya laporan model B, ya kan? Tapi ini sekarang yang membuat laporan itu laporan polisi itu si orang tuanya Eki itu membuat laporan model B. Nah dia melaporkan siapa? Harusnya laporan polisi ini yang membuat adalah polisi yang datang ke TKP waktu itu yang menemukan ada 2 mayat. Kalau orang tua melaporkan, apalagi laporan polisi saya baca tuh nggak jelas gitu ya. Ini kan udah kesalahan fatal. Apakah pelapor melihat dan mendengar dan sebagainya? Sehingga kalau kembali lagi kalau laporan polisi sudah salah, bagaimana perjalanan ke depan? Nah kemudian kalau masyarakat dengan masyarakat lapor polisi salah satu karena merasa ada dirugikan secara pidana nih. Nah, kalau dia divonis terlapor tersangka
terdakwa sampai sidang. Nah, itu harus ditemukan novum yang harus diperkuat oleh salah satu lawannya di sini, di situ. Tapi kalau sekarang mau nyari novum, ya novumnya harus berangkat dari satu, laporan polisi tidak sah. Kemudian selama pemeriksaan tidak dampingi penasihat hukum. Kan hal-hal seperti yang dilaporkan sama Pak penasihat hukum Pak Oto itu kan enak sekali itu masuknya di situ. Kemudian barang bukti juga tidak ada scientific crime investigation seperti itu. Jadi ya memang ini lemah perkaranya untuk dibuktikan sebagai pidana gitu loh. Jadi mudah-mudahan ya ini putusannya bisa yang terbaik untuk bangsa kita. Karena kalau nanti misalnya, ya mohon maaf loh, kalau dengan hanya keterangan saksi satu saja barang bukti yang tidak jelas, nanti alat bukti yang lain di KUHP dibuang saja, cukup keterangan saksi orang bisa jadi terpidana. Itu yang bahaya nanti ke depan. Oke. Kita harus jeda terlebih dahulu, kita lanjutkan di segmen selanjutnya Bapak-Bapak. Pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime Dialog akan kembali. Pemirsa, salah seorang terpidana, Hadi Saputra, mengaku disiksa saat diperiksa polisi dan dipaksa menandatangani berita acara pemeriksaan. Padahal Hadi tak kenal buronan kasus ini, yakni Andi serta Peggy alias Perong. Masuk lagi, balikin lagi ke ruangannya. Iya, Pak. Oke, terus saya dipukulin lagi di situ, Pak. Saya dipres lagi, saya digulungin lagi, Pak. Terus juga saya pernah itu menandatangani, nggak tahu itu apa, karena saya ngerasa tidak kuat, nggak ditandatangan juga, kita dipukulin, itu di dalam sel, Pak, disuruh tanda tangan. Itu hari besoknya itu ya, saudara disuruh tanda tangan itu ya? Sorenya, Pak. Besok sorenya? Iya. Oke. Pertanyaan nomor 8, saudara mengaku melakukan tindak pidana dimaksud bersama dengan saudara Dani, saudara Andi, saudara Andika, alias Peggy, alias Perong. Situ saudara Peggy dan Perong, saudara kenal itu? Tidak, Pak. Di situ juga saya tidak pernah menyebutkan nama-nama orang itu, Pak. Jadi saudara selama ini tidak pernah mengenal, punya teman yang namanya Dani, Andi, Peggy, alias Perong? Tidak tahu, Pak. Tidak pernah punya teman namanya itu? Tidak, Pak. Dan saudara tidak pernah tahu nama itu ada di mana? Tidak tahu, Pak. Karena ini di dalam pertanyaan nomor 8 di BAP saudara, saudara mengaku melakukan tindak pidana tersebut dimaksud di atas bersama antara lain diantaranya Dani, Andi, Andika, Peggy, alias Perong. Ya. Baik, Prof. Ibnu, para terpidana yang kemudian diedarkan sebagai saksi mengaku bahwa mereka tidak kenal sama sekali 3 nama yang masuk dalam DPO, Andi, Gani, dan juga Peggy alias Perong. Kemudian juga mereka sampaikan bahwa pada saat diperiksa mereka tidak didampingi pengacara. Kemudian terpidana tanda tangan BAP katanya tanpa mengetahui isinya. Seberapa jauh kemudian hal-hal ini akan dipertimbangkan oleh hakim? Dalam teori ilmu hukum, ketika seseorang tidak didampingi, apalagi ancamannya hukum mati, itu adalah batal demi batal. Berarti batal itu dianggap tidak pernah ada. Cuman pertanyaannya kenapa kok sampai bablas, sampai lepas ke pengadilan? Itu yang pertama. Ya. Karena ini tampaknya ke depan gini, Mbak. Bukti-bukti itu nanti akan dipertimbangkan, tapi belum masuk novum. Masuk novum itu bukti baru meletakkan pada situasi peradilan yang tanda petik tidak meletakkan sebagai hak asasi manusia dalam hal ini terdakwa. Kan itu. Tidak masuk kualifikasi due process of law. Tidak masuk peradilan yang baik yang meletakkan seseorang sebagai subjek yang sama. Ini yang harus kita perhatikan. Tadi pendekatannya, istilahnya kalau anak-anak mahasiswa itu dari inquisitor ke akusator. Ini harus betul-betul ke akusator sebagai subjek yang sama. Pertanyaan yang kedua, kenapa kok juga mau tanda tangan waktu itu? Sejauh mana pemaksaannya? Idealnya, kalau memang tidak ada tangan, kalau dalam keadaan situasi biasa, Mbak, sekarang, itu penyidik pasti buat berita acara bahwa terdakwa tidak mau tanda tangan. Kedua, bahwa terdakwa tidak mau didampingi, kan gitu.
pertanyaan ini harus jelas karena sebagai bukti yang dilakukan. Oleh karena itu, kedepannya sepertinya gini, Mbak, dalam KUHP sebagai bentuk asas diferensiasi fungsional. Nah, kita kembali pada sistem ini. Sekarang ini KUHP itu kan menganut asas diferensiasi fungsional. Penyidik sebagai mengumpulkan barang bukti, penuntut umum mempersiapkan surat dakwaan. Nah, penuntut umum, kejaksaan itu hanya berdasarkan bukti formal. Nah, kedepannya berdasarkan pengalaman seperti ini, tampaknya asas diferensiasi fungsional, pemisahan penyidik dan penuntut umum itu perlu dikoreksi kembali dengan kasus. Sehingga ke depan penyidik dalam hal ini jaksa juga sudah masuk pada saat pemeriksaan awal, yaitu apa? Pemeriksaan di tingkat penyidikan, apakah sebagai supervisi, apakah sebagai apalah. Jadi sudah satu tim. Nah, tampaknya ini kan tidak, sehingga kalau toh sampai di persidangan, jaksa sebagai asas dominilitis pengendali pendahuluan itu juga nggak bisa mengecek sejauh mana kebenaran bukti material tadi. Apakah saksi bagaimana, buktinya bagaimana, kayak itu. Hanya bukti formal. Ini saya kira bentar lagi KUHP kan mau dievaluasi ini. Ini asas ini, peristiwa ini sebagai pintu masuk juga saya kira untuk pembenahan ke depan. Sehingga antara kepolisian kejaksaan dalam menangani suatu perkara perlu joint investigasi, perlu kebersamaan. Sehingga berpikirnya banyak. Kalau kemarin kan tadi misalkan Polresta Cirebon atau Pol, kan hanya kemarin tuh. Padahal nanti yang mempersidangkan adalah penuntut umum. Lah sejauh mana bagaimana penuntut umum mengetahui bukti material terhadap pemeriksaan itu? Ini saya kira evaluasi yang luar biasa menyongsong buah baru dengan peristiwa yang terjadi kasus Mina ini, Pak. Oke, Prof. Jadi sebagai afirmasi artinya apa yang dapat menjadi dasar untuk MA kemudian menolak permohonan PK? Yang bisa menolak, saya kira MA pandangannya normatif. Tadi Pak Ugro menyampaikan pasal 263, bukti baru. Jadi bukti-bukti baru itu bukti yang diketemukan. Yang ketika itu peristiwa dilakukan akan menjadi bebas. Oleh karena itu, saran saya, coba sekarang besok itu juga cek lokasi setempat. Nah, cek TKP setempat. Bapak-bapak hakim, pengacara, mana sih lokasi yang sebenarnya? Mana sih peristiwa yang sebenarnya? Sehingga ada suatu bayangan, ketemu bukti baru nanti. Itu pasti. Oh, lukanya seperti ini. Oh, sakitnya seperti berarti bukan pembunuhan dong. Oh, kalau berarti pembunuhan. Sebaliknya kan gitu, Pak. Jadi tidak hanya melihat pada keterangan saksi di persidangan, tidak hanya melihat, tapi juga ditambah tentang keterangan pemeriksaan setempat ketika 2016 8 tahun yang lalu. Paling tidak memberikan gambaran tentang objektivitas terhadap HP yang pemeriksa sekarang. Pak Oto Hasibuan kemudian mengusulkan persidangan dilakukan di tempat kejadian. Apakah ini mungkin, Prof? Sangat mungkin, karena kita mencari kebenaran material. Dan perdebatan sekarang masih panjang. Apakah pembunuhan, apakah kecelakaan? Paling tidak, dengan pemeriksaan setempat, dengan sidang di tempat yang bersangkutan, memberikan gambaran yang utuh tentang proses yang terjadi. Sehingga kalau memang pembunuhan tadi letaknya, lukanya, penyebab lukanya, kemiringannya dan sebagainya. Kalau kecelakaan juga mungkin demikian, motornya bagaimana, aspalnya bentuknya bagaimana, paling tidak gambaran-gambaran itu akan muncul. Sehingga akan memberikan ilmu-ilmu bantu lagi dalam menentukan keputusan atau bukti yang di dalam suatu persidangan. Itu saya kira satu yang langkah maju, Pak. Ketimbang hanya persidangan di persidangan, tapi ditambahkan pada tempat-tempat yang di mana pada waktu itu dilakukan suatu perbuatan. Siapa yang bisa dilibatkan ketika kemudian persidangan itu dilakukan di tempat kejadian, Prof? Ya, karena ini sudah masuk peradilan, ya jaksa, penasihat hukum, hakim. Sopir Polri bisa membantu. Bisa masuk ya untuk membantu ya? Ya, bisa masuk. Karena kewenangan itu polisi. Walaupun menunjukkan tempat, tapi paling tidak memberikan suatu gambaran. Kan suatu rangkaian. Jadi suatu yang holistik lah. Siapapun yang bisa memberikan gambaran itu saya kira bernilai positif dalam menemukan bukti baru tadi. Pak Arianto, kalau gitu kalau misalnya persidangannya kemudian dilakukan di tempat kejadian, apakah ini kemudian menguntungkan posisi dari Polri atau penyidik untuk mengafirmasi hal-hal yang menjadi keyakinan penyidik? Ya, saya kira seandainya di sidang ulang kemudian apalagi datang ke TKP dan sebagainya itu sangat menguntungkan polisi sebagai penyidik. Ya. Karena ya tinggal nanti yang ditunjukkan itu yang mana. Apakah skenario yang dipakai penyidikan atau skenario yang dituduhkan oleh para penasihat hukum ini tadi gitu.
Jadi saya pikir ya, saya bisa membayangkan betapa sulitnya Pak Hakim ya untuk menentukan ini mana yang benar, mana yang salah. Ya. Seperti tadi Prof. Ibnu katakan kan itu hanya kalau sidang di TKP itu akan memberikan pemahaman kepada Pak Hakim. Tapi saya bisa bayangkan ya, sampai sekarang saksi-saksi yang diadukan sekarang ini, yang saksi yang sangat menguatkan bahwa itu kecelakaan lalu lintas, kan belum pernah ada saksi yang menunjukkan. Kalau saya sih saksi keterangan aja. Oh, saya melihat kejadian begini, angkat jeder, kemudian ini jatuhnya ke sini, kemudian saya nolong. Apalagi kalau tidak ada seandainya itu ada, ya, seandainya itu ada, itu bisa menggantikan scientific crime investigation. Oh, itu bisa. Tapi ya bisa lah, keterangan orang jelas sekali kan itu. Kalau sekarang kan enggak, masih sepotong-sepotong kan, malah orang angkat itu, tapi nggak pernah lihat ada orang kecelakaan lalu lintasnya bagaimana. Sementara mereka mengatakan itu adalah kecelakaan lalu lintas. Sedangkan kalau yang pembunuhan di rame-rame itu kan sudah dipatahkan dengan keterangan tidak nginep di sini dan sebagainya. Itu hanya mematahkan bahwa itu tidak terjadi pembunuhan. Tetapi bukti yang kuat belum menunjukkan ini loh, ini kecelakaan kayak gini. Itu makanya saya pikir akan sulit Pak Hakim itu untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah. Tapi itu menjadi risiko daripada hukum di Indonesia ya. Kalau terjadi dispute kayak gini ini ya Hakim hanya akan mengoreksi apa yang diputuskan oleh hakim yang dulu itu. Jadi hakim mungkin nanti akan melihat dulu persidangannya bagaimana, kemudian saksi-saksinya yang diajukan ini gimana, diadu-adu, mungkin dia mohon pada Tuhan siapa yang benar istikharah gitu ya, mungkin itu baru bisa tentukan. Apalagi dengan sekian banyak karena saksi kalau ya. Sulit sekali itu. Kejadian 28 tahun yang lalu gitu ya, diadu dengan yang sekarang harus bisa membuktikan clear, apalagi kalau seperti dituntut harus cetok, harus jelas gitu. Itu kayaknya kok sulit ya. Makanya itu tergantung daripada Tuhan yang akan menolong kita bangsa Indonesia ini. Pak Ugro punya pandangan yang sama? Iya, sebetulnya saya katakan tadi gini, saya setuju sama Mas Haryanto, Pak Prof. Ibnu tadi gini. Ini dari awal yang laporan polisi yang membuat kan harusnya petugas yang ke TKP karena 2 korban meninggal. Jadi tidak bisa orang tua korban membuat LP tanggal 31. Dia tidak tahu apa-apa kecuali dia membuat laporan, Pak anak saya hilang. Atau saya mendapat laporan dari rumah sakit. Tapi polisi yang datang ke TKP duluan mana melihat korban ini atau lihat bapak di rumah sakit. Kan yang membawa korban ke rumah sakit pasti juga polisi di situ. Jadi dari awal laporan sudah salah. Jadi bukti baru yang sesuai pasal 263, 264 sampai 269 itu sebetulnya perkara ini kalau mau diajukan PK sangat mudah bagi saya untuk menyatakan itu bukti baru. Bikin checklist saja. 1, laporan polisi. 2, pemeriksaan tanpa administrasi penyidikan. 3, barang bukti tidak cocok. TKP, siapa yang menentukan TKP pertama, kedua, ketiga? Ini belum ada yang diperiksa, atau ada TKP 2 dan 3. TKP pertama di Jalan Layang, itu masuk wilayah Polres Cirebon atau Sumber. Tapi ada TKP lain masuk ke Polresta ini loh. Jadi sebetulnya dibunuh di mana atau kecelakaan di mana itu kan masih simpang siur nih. Tapi yang jelas dari awal udah salah. Kemudian barang bukti kan juga tidak jelas di situ. Baju berdarah tidak ada, sepeda motor berdarah tidak ada. 3, pembuatan DPO. Nah, DPO yang 2 dinyatakan fiktif, tapi yang 1 PG di pra-peradilan sudah dinyatakan tidak bersalah karena tidak didukung dengan alat bukti oleh hakim Pak Eman itu. Bikin checklist saja ini untuk pertimbangan di Mahkamah Agung nantinya di situ. Karena ya sekali lagi saya katakan ini bukan 2 pihak yang berseteru kemudian ada masalah pidana ditangani polisi, bukan. Ada 2 korban ditemukan di TKP di situ di Jalan Layang, ya kan. Nah kemudian polisi yang datang, baik itu dari Polres Sumber yang katanya juga membuat laporan polisi kecelakaan lalu lintas, maupun dari Polres yang datang ke situ mengatakan ini pembunuhan di situ aja. Pak Ugro, keterangan saksi dan terpidana mungkin bisa kita simpulkan sesuai ya. Mereka bertemu pada malam kejadian, kemudian para saksi melihat keberadaan para terpidana malam hari itu. Berarti kalau bisa mungkin disimpulkan, kita tidak ingin mendahului hakim tentu saja, tapi kalau melihat kansnya apakah PK ini akan dikabulkan? Ya makanya PK ini mungkin nunggu waktu sekali lagi. Orang-orang yang memberikan keterangan tidak benar. Pak Ketua RT saya dengar dari pengacara nih, anaknya tidak ditahan, padahal dia tidur sama-sama dengan beberapa orang yang sekarang terpidana. Ini alibi loh ya kan. Kemudian ada si Aib ya, kemudian ada Dedek dan sebagainya. Ini harus diproses pidana, mungkin agak lama di PK-nya nanti,
Karena laporan polisi ini juga harus diproses untuk menguatkan bahwa mereka memberikan keterangan tidak benar sehingga seperti dia mengakui dia merasa bersalah dan dia sanggup menggantikan mereka di penjara seperti itu. Ini memang menarik untuk hukum ke depan ya progresif seperti ini kalau KUHP nanti direvisi ya. Di situ peran dari penyidik, menuntut sama hakim ini pengadilan itu masing-masing punya filter gitu loh. Jadi jangan langsung terima gelundung sampai sana gitu aja. Oke. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami. NTV Prime Dialog akan kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Saya masih berdiskusi dengan Pak Groseno, Prof. Hipnu, dan juga Pak Arianto. Kali ini saya ingin ke Prof. Hipnu dulu. Prof. Hipnu, jadi sudah setelah mendengarkan kemudian kesaksian hari ini dan kemarin, apa yang harus dilakukan oleh JPU atau siapa mungkin yang harus dihadirkan oleh JPU untuk menganulir kesaksian-kesaksian ini? Ya, kalau kesaksian-kesaksian yang sedang berjalan, saya kira masih berjalan seperti biasa. Karena ini kan dalam teori, kembali kepada teori, apalagi ini yang dihadirkan adalah terpidana. Dalam arti terdakwa. Dalam arti terdakwa itu ada asas non-incrimination tadi. Asas non-incrimination itu bahwa seseorang itu pasti tidak mengaku. Itu pasti. Tidak mengaku, tidak terus terang, dan sebagainya. Itu pasti. Itu dalam teorinya namanya asas non-incrimination. Nah, oleh karena itu nanti ketika ada saksi-saksi lain, bukti-bukti lain, kan itu Pak. Kan kalau nggak salah kita mendengar ada beberapa bukti-bukti ya, kan ada 4 kelompok kalau nggak salah. Mungkin kelompok keempat, kelima itu yang sangat menentukan nanti. Ketika orang-orang yang ada di sekitarnya, apakah tadi beberapa RT atau AIP atau yang lain ya, sehingga memberikan konstruksi apa-apa yang keterangan itu betul atau tidak. Tapi kalau penyiksaannya kayaknya betul kayaknya, dilihat dari gestur bahasanya kok kelihatannya iya, tapi sebagai bentuk keterangan teori hukum terkait keterangan terdakwa saya kira agak sulit. Karena sudah dalam konsep asas non-incrimination tadi. Nah, oleh karena itu kita lihat lagi Mbak, besok itu saksi-saksi yang lain sejauh mana. Tapi menurut saya karena ini adalah sudah 8 tahun yang lalu, adalah nanti ketajaman scientific crime tentang kematian. Itu yang penting justru sebetulnya. Apakah matinya kena apa? Alatnya apa, di mana, jam berapa. Itu yang sangat penting. Karena itu akan menentukan sekali konsep ini. Apakah ini pembunuhan, apakah lalu lintas. Kalau saksi-saksi itu agak sulit. Namanya kesaksian kan mungkin lupa, tidak tahu, tidak ingat, dan sebagainya. Oleh karena itu kalau kita lihat perkembangan KUHP ke depan, saksi itu ditaruh nomor ketiga, Pak. Bukti yang pertama adalah saintifik. Itu yang pertama. Yang kedua baru ahli, yang ketiga baru keterangan terdakwa, keterangan saksi yang lain. Terdakwa terakhir, saksi itu nomor 3, saksi nomor 3, baru keterangan terdakwa. Nah, inilah saya kira sebagai bentuk saya tadi kita apresiasi penasihat hukum sebagai bentuk PK dalam arti luas. Jadi evaluasi yang harusnya sebetulnya cukup bukti baru, kan gitu loh. Makanya pemohon termohon 3 bulan selesai, tapi ini bisa berbulan-bulan kalau itu terjadi karena pemeriksaan ulang dalam sidangan. Gitu. Oke. Saya beralih ke Pak Arianto. Pak Arianto, di saat-saat seperti ini sebetulnya seberapa mendesak Polri harus bersuara? Untuk bersuara, saya kira Polri sekarang bukan bersuara ya, tapi harus bisa mengambil hikmah daripada ini. Terutama kepada polisi-polisi yang di lapangan, yang diberitakan bahwa sadis itu yang menganiaya dan sebagainya itu. Ini sebagai cermin ya, tolonglah. Dunia sekarang itu begitu transparan gitu ya. Jadi jangan lagi bermain-main seperti pemeriksaan yang sampai menyiksa seperti itu. Walaupun saya tidak yakin benar bahwa itu terjadi ya gitu ya. Karena setahu saya dulu ya, bahwa SOP kita memeriksa dengan mendasarkan keterangan tersangka itu sudah nggak kita utamakan sejak saya masuk kira-kira 20 tahun yang lalu itu sudah hilang gitu. Makanya ini kok kemudian kok sekarang kok masih diulang lagi seakan-akan harus memaksakan, harus mengaku dan sebagainya ini. Makanya pemberitaan ini menurut saya sih sebagai introspeksi polisi untuk memperbaiki, kenyataannya itu masih ada terjadi gitu ya. Walaupun itu mungkin tidak terjadi tapi masih diberitakan. Yang kedua, Polri fungsinya ancang-ancang ini. Kalau saya ya, perkiraan mungkin PK akan diterima. Perkiraan saya gitu ya. Meskipun baru berdasarkan iya, saya lebih baik, saya lebih senang kalau PK-nya diterima. Kenapa? Karena apa itu
polisi bisa melakukan pembuktian ulang yang lengkap bahwa ini kasusnya ini kecelakaan lalu lintas atau pembunuhan. Sampai sekarang kan netizen, media itu sudah mencap bahwa ini yang benar adalah yang ini kan gitu kan. Nah seandainya kemudian PK itu ditolak, waduh nanti polisi akan dikutuk sama media ini. Tapi kalau PK ini diterima, itu maka kan otomatis akan melakukan penyidikan ulang, disajikan bukti-bukti yang baru, apa yang ini disampaikan sekarang ini menjadi bukti di PK, novum di PK, itu nanti akan muncul kembali di dalam suatu persidangan yang baru, sama-sama kuat nanti antara yang dulu diajukan oleh Polri yang dulu dengan yang ini, dan bisa di cross check. Dan kemudian perbedaan pendapat seperti sekarang ini, itu kalau dalam teori penyidikan mestinya itu di cross itu, dikonfrontasi, dan kemudian juga di pengadilan juga harus dikonfrontasi. Tapi selama ini kan enggak, karena ini enggak muncul dulu. Nah dengan diterimanya PK ini memungkinkan untuk saksi pembuktian yang tidak benar, yang saling kontra ini bisa dikonfrontasi. Dan mudah-mudahan kalau ini PK diterima, kemudian besok sidang untuk perkara yang baru itu terbuka. Mulai dari pertama sampai akhir kayak sidang Jessica dulu itu. Sehingga Pak Jessica dulu ya, itu dibuka tiap hari aja, pengacaranya masih nggak terima Pak, itu nggak benar kan persidangan. Apalagi yang sekarang ini. Jadi saya harapkan nanti PK diterima, kemudian penyidik ulang, semua saksi-saksi ini diangkat kembali. Saksi yang kecelakaan, saksi yang pembunuhan, semua datang, tidak ada yang diumpetin, tidak ada yang di-keep gitu ya. Akhirnya publik akan melihat, oh yang betul ini terjadi itu ternyata beginilah gitu. Barulah begitu kita semuanya puas gitu. Saya sendiri juga sebagai pengamat kayak gini, terus terang sekarang siapa sih yang benar gitu. Kita tanya pada Tuhan, nggak pernah ada jawabannya itu sekarang. Pak Ugro, terakhir untuk Pak Ugro karena kita harus berpisah di segmen ini. Pak Ugro, tapi kalau misalnya PK-nya diterima, bukankah kredibilitas Polri dipertaruhkan? Jadi gini, sering saya katakan gini lah, polisi ini kan sudah besar, kuat, ya kan, punya prestasi juga. Jadi kalau ada kelakuan seperti yang dilakukan oleh Aibtu Rudi sejak awal, kita bisa baca di situ, ya kan? Dengan dia membuat laporan polisi seolah mengetahui kejadian yang sebenarnya seperti itu, padahal mungkin tidak benar. Nah, ya udah dibuka secara tuntas ada apa yang terjadi untuk perbaikan ke depan. Jadi jangan sampai ditutup-tutupi seolah-olah wah nanti polisi, enggak lah, polisi tidak akan goyah dengan hanya kelakuan si Aibtu Rudi ini. Jadi apa yang dikatakan Pak Arianto, Prof Ibnu tadi juga menurut saya ini untuk ke depan nanti supaya jangan sampai terjadi. Sebagai contoh gini, mungkin ada pemberitaan disiksa dan sebagainya. Kalau diduga itu peristiwa yang ancaman cukup berat, dari awal sudah sampaikan, Anda perlu didampingi penasihat hukum seperti itu. Tanyakan. Jadi kalau misalnya dia nolak, paksakan dulu diberikan penasihat hukum yang pro bono itu kan bisa diberikan. Jadi jangan dianggap bahwa nggak ada pengacara nggak apa-apa. Ya kalau kasus yang ringan-ringan mungkin nggak usah didampingi nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ancaman berat tetap diberikan seperti itu sehingga adanya penganiayaan dan sebagainya tidak terjadi karena sejak awal penasihat hukum bisa dampingi. Kalau misalnya ada luka katakan seperti itu, ini penasihat hukum bisa komplain di situ. Makanya harus dikembalikan lagi kepada marwahnya di hukum acara pidana antara penasihat hukum, penyidik, penuntut umum sama hakim itu kedudukannya sudah seimbang. Jangan ada yang merasa lebih tinggi di antara empat ini gitu loh. Itu yang harusnya ditegakkan ke depan supaya hal-hal seperti yang terjadi di Cirebon tanggal 27 Agustus 2016 ini tidak terjadi kembali. Heran 2024 ya masih ada kejadian seperti ini kan kita juga ada apa nih sebenarnya gitu lah. Berarti untuk kebaikan yang lebih besar lagi ya. Ketika kemudian ini PK ini diterima oleh majelis hakim, demikian ya Pak Ugro ya. Yang sempurna kan Allah. Kalau manusia kan tempat membuat kesalahan, nggak ada masalah bagi saya. Pak Ugro Seno, Wakapolri 2013-2014, terima kasih sudah hadir di studio NTV. Dan masih akan bergabung Prof Hipnu melalui sambungan Zoom dan juga Pak Arianto. Nanti di segmen selanjutnya kita akan lanjutkan. Dan nanti kita akan bersama-sama bergabung juga dengan Reza Indragiri, pakar psikologi forensik di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami, NTV Prime akan kembali.